got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Teori belajar behaviorisme adalah suatu pendekatan psikologi yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diukur secara langsung. Teori ini juga berpendapat bahwa belajar terjadi melalui interaksi antar individu dengan lingkungannya. B.F. Skinner mengembangkan konsep reinforcement atau penguatan sebagai faktor utama dalam pembentukan perilaku. Menurutnya, perilaku yang diberi penguatan positif cenderung muncul kembali, sementara perilaku yang tidak diberi penguatan atau diberi hukuman cenderung akan menghilang. Contoh dan implementasi teori behavior, yaitu penggunaan sistem reward dalam kelas untuk memotivasi siswa, yaitu memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang mencapai tujuan belajar atau menunjukkan perilaku-perilaku positif. Ini dapat meningkatkan motivasi dan menguatkan perilaku yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori ini adalah suatu kerangka pemahaman yang menyoroti peran proses kognitif atau mental, seperti persepsi, pemikiran, dan memori, dalam pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan individu. Dalam teori ini, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses aktif, di mana individu secara aktif terlibat dalam mengorganisir dan memproses informasi untuk membangun pengetahuan baru. Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan pada tahapan-tahapan perkembangan pikiran anak. Menurut Piaget, anak-anak mengalami serangkaian tahapan perkembangan kognitif dari tahap sensori motor hingga tahap operasional formal. Jadi contoh dan implementasinya yaitu penggunaan strategi pengajaran yang mendorong pemahaman konsep, yaitu menyelenggarakan diskusi kelompok atau studi kasus untuk membantu siswa dalam memproses informasi secara mendalam. Fokus pada pemahaman konsep, hubungan antar ide, dan penerapan pengetahuan dalam konteksnya. Oke, perbedaan paradigma teori belajar behaviorisme dan kognitivisme. Fokus pada observasi. Behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diobservasi secara eksternal, sedangkan kognitif berfokus pada proses mental dan internal, seperti pemahaman dan pengolahan informasi. Kalau di pembelajaran, behaviorisme menggunakan penguatan atau reward dan punishment untuk membentuk perilaku. Kalau di kognitif, menekankan pada pemahaman, persepsi, dan pengolahan informasi oleh otak. Sumber pembelajaran. Behaviorisme, stimulus eksternal dan respons yang terlihat. Kognitivisme, pemroses informasi internal dan konstruksi pengetahuan. Tokoh dan pengembangan teori behaviorisme itu Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Sedangkan pengembangan teori kognitif yaitu ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Tujuan pembelajaran behaviorisme mencapai perilaku yang dapat diamati. Kognitivisme yaitu tujuan pembelajarannya pemahaman, pengetahuan, dan pengembangan kemampuan kognitif. Perbedaan ini mencerminkan orientasi mendasar dari masing-masing paradigma, yang pada akhirnya mempengaruhi pendekatan metodologi dan tujuan dalam proses pembelajaran. Oke, itulah tadi serangkaian perbedaan paradigma teori belajar behavioristik dan kognitivisme. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!